Besok ulangan sejarah tapi mudah sekali. Aku nggak belajar pun pasti dapat minimal 90. Apalagi gurunya murah hati. Nah, ini bahaya, Bella. Jangan sampai kita meremehkan hal apapun, seolah nggak penting, padahal ada sesuatu yang belum kita pahami. Oh gitu ya? Apalagi terhadap firman Tuhan, tidak boleh diremehkan. Benar juga, karena setiap pernyataan dan kisah yang diberitakan dalam Alkitab pasti penting untuk dipelajari dan dihidupi. Khususnya hari ini kita akan mengingat pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Aku mau simak baik-baik. Shalom sahabat PDKA, sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, kami masih boleh merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, bukakan pikiran dan hati kami, bahwa kami itu semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan pakai ibu pembicara, Tuh boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rencana untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus itu dikerjakan dengan sangat hati-hati oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mengapa perlu hati-hati? Karena mereka mau menghindari terjadinya keributan di kalangan rakyat. Setelah dipikirkan, dirundingkan, akhirnya dicapai kesepakatan untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus tidak pada hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Rencana penangkapan dan pembunuhan ini mendapatkan dukungan dari satu orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini mendatangi para imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan dia memberikan tanda kepada orang-orang yang akan menangkap ini. Tanda apa? Yudas berkata, orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan yang ketat. Di lain tempat, di Taman Getsemani, setelah Tuhan Yesus bergumul, berdoa, dia berkata kepada 3 orang murid yang ikut bersama dia pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, saatnya telah tiba. Lihat, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Orang yang menangkap aku sudah dekat. Anak-anak, dari kalimat Tuhan Yesus itu kita mengetahui satu hal, yaitu penangkapan Tuhan Yesus, waktunya itu bukan ditetapkan oleh manusia. Manusia memang berencana, tetapi waktunya Tuhan yang menetapkan. Dan pada saat itu, saatnya sudah tiba. Tuhan Yesus juga tahu kalau orang-orang yang akan menangkap dia itu sudah semakin dekat. Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Jadi Tuhan Yesus memang rela menyerahkan dirinya pada saat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Setelah Tuhan Yesus berkata kepada 3 orang muridnya, maka datanglah Yudas bersama dengan rombongan orang-orang yang membawa pedang dan pentung. Orang-orang ini adalah suruhan dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua Yahudi. Yudas pun mendatangi Tuhan Yesus. Berkatalah dia, Rabi, kemudian mencium Tuhan Yesus.
Maka orang-orang ini segera menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus pergi. Tapi ada satu murid Tuhan Yesus yang juga cepat-cepat menghunuskan pedangnya dan kemudian mengarahkannya ke salah seorang hamba dari imam besar dan memotong telinga hamba tersebut. Siapakah murid itu? Murid itu bernama Petrus. Jadi anak-anak, kita bisa melihat satu hal ya, bahwa Tuhan Yesus rela menyerahkan dirinya pada saat yang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memang memiliki misi. Dia datang ke tengah dunia ini untuk mengalami penderitaan, dianiaya, disiksa, sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dari cengkraman kuasa dosa. Sekarang kita menyoroti dua orang murid Tuhan Yesus pada peristiwa penangkapan tersebut. Yang pertama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sangat tahu bahwa gurunya, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah orang yang hebat. Dia ingin mendapatkan uang, tapi dia juga yakin gurunya pasti akan bisa melepaskan diri karena hebat. Tapi apa yang ada di pikiran Yudas tidak sama dengan rencana Allah. Yudas lebih memilih untuk memuaskan keinginan dirinya. Dia tidak lagi mempedulikan semua perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada dia. Yang kedua, Petrus. Petrus ini pergi ke Taman Getsemani dengan membawa pedang. Untuk apa? Karena Petrus begitu mengasihi Tuhan Yesus. Dia mau melindungi Tuhan Yesus. Dia tidak ingin Tuhan Yesus ditangkap, nantinya dibunuh. Wah, di sini kita bisa melihat ya, Petrus pun tidak mengerti misi Tuhan Yesus. Petrus tidak ingin Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Padahal Tuhan Yesus memiliki misi mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Bagi murid-murid Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan manusia berdosa itu tidak perlu mati di atas kayu salib. Yang perlu adalah menunjukkan kehebatan diri. Jadi di sini kita melihat Petrus tidak tahu atau tidak mengenal Allah dengan benar. Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak sekalian, termasuk ibu? Mari kita mengkoreksi diri kita. Sudahkah kita mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani? Supaya kita bisa mengenal Dia, kita perlu menundukkan pikiran kita di bawah kebenaran firman. Sehingga kita bisa semakin hari mengenal Allah yang kita sembah. Mau anak-anak? Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami terus menyesuaikan pikiran kami dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau menundukkan pikiran kami sepenuhnya di bawah kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, serem. Ngeri sekali. Apanya Bella?
Seharusnya firman itu membuat kita taat dan memimpin kepada pertobatan. Faktanya, si Yudas hidup selama 3,5 tahun bersama firman yang menjadi manusia. Tapi dia malah menyerahkan guru yang super baik itu. Herannya lagi, ternyata Allah gunakan penyerahan dirinya agar dunia dapat diperdamaikan dengan Allah. Mari sobat, kita minta Tuhan membuka mata, membuka hati, agar kita tidak menaati firman palsu. Sebaliknya, boleh mengerti setiap kehendak Allah dalam Markus 14 ayat 48-49. Biarlah jalan penderitaan itu memimpin pada kemuliaan Kristus. Sampai jumpa.